Saya Dr. Erlina Burhan, biasanya di TV itu diminta bicara yang serius-serius tentang COVID. Dan yang nanyain juga cuma satu orang. Sekarang saya dikeroyok 4 orang perempuan cantik menanyai saya macam-macam. Saya mungkin akan grogi ini ya, karena nggak tahu pertanyaannya tentang apa. Mau tahu apa yang kita akan bicarakan? Saksikan saatnya perempuan bicara. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda tentunya hanya di saatnya perempuan bicara. Dan mudah-mudahan dalam obrolan kita pada malam hari ini bisa memberi inspirasi dan juga semangat untuk menjalani minggu yang akan kita lalui nanti. Nah seperti biasa saya nggak sendiri, saya punya super sister. Super. Namanya nambah ya sister ya. Karena memberi semangat semua di sini. Nah, pertama ada Syahila Hisham. Hai, selamat malam. Ada Gina Vita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang sudah beberapa lama menghilang. Inilah Balkis Manisa. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar pemirsa setia saatnya perempuan bicara? Aduh senang sekali ya bisa balik ya Kak ya. Iya, senang loh kita akhirnya kumpul berempat lagi nih. Kemarin kesepian banget Kak Akis kita tuh. Iya. Gak ada yang bisa ditargetin ya. Tapi gimana kabarnya, sehat-sehat gak sister? Sehat, yang paling penting itu ya. Alhamdulillah sehat. Tapi benar ya, kita tuh benar-benar baru bisa ngerasain sehat kalau udah sakit. Iya, aku Itu jadi ngerasa ingat banget kata-katanya Ade Rai bahwa memang orang nggak pernah inget bagaimana caranya untuk sehat, tapi pas sakit baru ingat. Benar sekali. Ya mungkin nggak apa-apa ya karena ini kondisinya juga pandemi, kita juga Iya. berjuang ya. Tapi biasanya di saat-saat yang kita bilang saat-saat yang menyedihkan, saat-saat yang susah, saat-saat yang sulit, biasanya muncul nih superhero yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nah Oke. itu bisa siapa aja. Iya. Kadang orang ngelihat bahwa ibu-ibu ada yang ternyata mereka bisa jadi superhero. Penasaran dong? Superhero Penasaran. siapa nih yang bakal Penasaran kita undang banget. malam hari ini? Penasaran kayaknya ya. Syahila pernah ketemu katanya nih. Aku mau ketemu. Penasaran. Yaudah langsung kita undang aja ya. Inilah Dr. Erlina Burhan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Erlina. Wah, alhamdulillah Dokter Erlina nih selalu ya membuat hati kita tenang. Kenapa? Karena di tengah-tengah berita yang simpang siur penuh dengan hoax Betul. tentang pandemi, beliaulah yang bisa menenangkan hati kita. Salah satunya nih luar biasa, superhuman nih kalau saya bisa bilang. Super woman. Dokter juga Satgas ya dok ya? Pasti Satgas juga ya dari penanganan COVID-19. Masih Iya. sampai sekarang di rumah sakit Persahabatan ya? Masih. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Baru vaksin yang ketiga. Vaksin yang ketiga. Ya. Rasanya apa sih sebetulnya dok vaksin ketiga ini? Mungkin ada yang bertanya juga di rumah gitu. Ya, jadi memang kami para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini terpapar dengan virus COVID ini lebih banyak dibandingkan yang lain. Betul, Ya kan? betul. Ya. Oleh sebab itu kami mendapat prioritas untuk diberikan booster vaksin. Oh, oke. Jadi Yang ketiga tambahan kali ya? lagi gitu Ya, supaya ada perlindungan yang lebih lagi. Mudah-mudahan ke depannya kalau vaksinnya banyak, masyarakat umum juga akan mendapatkan. Saya berharap Amin, banget. amin. Masyarakat juga dapat ya. Mau juga dok. Mau. Mudah-mudahan Iya, ya, insya Allah bisa. Ya nanti bilang sama Menteri Kesehatan. Asik, amin. Tolong disiapkan untuk Amin, amin. seluruh masyarakat. Karena memang kita harus bebas lah dari pandemi ini ya. Betul. Tapi Ini kita tahun betul-betul depan suasana yang tidak menyenangkan. betul, betul. Tidak nyaman. Sangat tidak ideal. Tapi saya ini penasaran banget dengan Ibu Dr. Erlina. Gelar lengkapnya adalah SPPK atau dokter spesialis paru ya. Betul. Nah, dokter ini pertama mengambil S1-nya di Universitas Andala sebagai Betul. dokter. Tapi kemudian untuk spesialisnya jauh banget nih ngambilnya, katanya dari Jerman ya. Ya, jadi waktu saya bekerja di Puskesmas, akhir masa bakti saya di Puskesmas, jadi Iya. di tahun ketiga itu ada tawaran beasiswa untuk S2
di Jerman, lalu Di saya Jerman? apply Oh wow. dan diterima. Wow. Ya, jadi saya diterima di Heidelberg University. Master saya di bidang kesehatan komunitas. Oh. Saya di Jerman itu tahun 94 ya, 94 95, dan memang pada saat saya sekolah di Jerman itu salah satu syarat untuk lulus adalah melakukan riset. Iya. Nah, lalu waktu itu risetnya syaratnya juga tidak boleh di Jerman dan tidak boleh juga di negara asal. Oh, oke. Lalu kemudian universitas atau prodi program studi yang saya tekuni itu menawarkan beberapa tempat. Lalu saya berpikir, kalau nggak salah ada Filipina, ada Amerika Selatan, ada Eropa Timur, ada Afrika. Waktu di Afrika itu penelitian saya adalah tentang tuberkulosis. Oh. Nah, jadi saya bergaul lah dengan pasien-pasien tuberkulosis di Afrika, dan saya kemudian merasa tertarik bahwa baru tahu ternyata tuberkulosis itu adalah penyakit yang tidak mematikan, adalah suatu penyakit yang preventable dan curable, tapi banyak yang sakit dan banyak yang meninggal. Nah, jadi waktu kembali ke Indonesia, saya mendaftar ke program studi di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di FKUI dan diterima. Oke. Ya, dan setelah diterima saya ditawarkan menjadi staf pengajar. Iya, iya. Karena kita dapat informasi, dapat bocoran juga Dokter Erlina. Karena Dokter Erlina ini sempat di awal ingin mengambil spesialis syaraf. Ya, Itu betul. benar ceritanya. Betul, jadi zaman dulu itu kan saya udah 30 tahun lebih loh jadi dokter. Zaman dulu itu kayaknya keren banget loh, bedah saraf, bukan saraf saja. Keren banget kedengarannya. Pinter banget gitu Iya, ya Dok. kayaknya gila ya, Cewek bisa operasi bedah saraf. buka kepala gitu ya. Menurut saya itu luar biasa kerennya gitu ya. Jadi lama juga memutuskan antara sesuatu yang sangat keren menurut saya pada saat itu dan mengambil spesialis yang orang bilang ngapain sih ngambil spesialis itu gitu ya. Tapi menurut saya enggak. Nah Dok, tapi aku dengar di tengah-tengah kesibukan kayak gini Dokter Erlina masih sempat ngajar di UI. Ya, tadi kan saya katakan begitu selesai jadi spesialis paru, saya itu ditawarkan untuk menjadi staf pengajar. Jadi karena staf pengajar, saya juga harus meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu S3. Oh. Ya, jadi saya juga kemudian ngambil S3 dan temanya memang tuberkulosis juga yang saya teliti. Tapi nggak sampai di situ dok, karena ternyata sudah S1, S2, S3 banyak nih profesi yang mulia lainnya. Ternyata dokter masih juga ya jadi perhimpunan dokter paru Indonesia juga aktif. Terus ibu rumah tangga tentu gitu ya. Iya, Terus anaknya 4. Terus kemudian ada yang kita lihat ya segudang aktivitas ini dok. Itu beneran bisa dibagi dok waktunya? Jadi memang kadang-kadang pertama saya berterima kasih kepada suami saya, ya. Suami saya itu betul-betul mengerti dan beliau memberikan Support yang luar biasa. support. Ini ya kurang lebih foto-foto keluarga yang bisa kita lihat nih. Wah luar ini biasa loh. 4 anaknya ya? 4 anak. Bener ya? Iya. Wow, the biggest. Ini Oh, udah bapak gede-gede berjasa ya, anaknya. dokter Iya. ya, buat support ibu ya. Iya, mereka dari kecil sudah saya ikutkan dengan kegiatan-kegiatan saya. Dulu itu mereka masih kecil, saya jemput ke sekolah, kemudian lanjut saya rapat di Kemenkes bawa anak saya. Itu anak saya kadang ketiduran itu ya. Mereka juga berarti selama diajak dari kecil benar-benar enjoy sampai akhirnya pas gede kepengen juga ikutan jadi dokter. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Tapi dokter melihat anak-anak dokter harus masuk ke dalam medan perang, gimana dok? Saya biasanya dengan anak-anak itu akrab ya, kita ngobrol dan sering bersentuhan. Saya suka memeluk mereka. Tapi waktu COVID ini agak-agak kita jaga. Terbatas ya jadinya ya. Iya. Berarti tingkat afeksinya dokter ke anak-anak cukup tinggi ya, karena sering peluk sebenarnya sebelum pandemi dan lain-lain gitu ya. Oh iya, tapi sejak pandemi agak kurang, takut. Itu bikin saya sedih. Iya, Jadi saya iya, waktu iya. di awal-awal pandemi itu saya lebih banyak di kamar. Oke. Tapi saya jangan penasaran dok, sebelum kita ini ya jauh lebih panjang lagi. Kalau tadi dari cerita dokter sejauh ini,
Kalau dokter harus memilih misalnya, memilih jadi dokter gitu tetap, jadi dosen atau ibu rumah tangga gitu dok. Kalau sekarang suruh milih. Ini nggak bisa pilih Tiga-tiganya. bit of everything ya. Porsinya deh kalau gitu. Pilih Dok, dua porsinya. deh dok, pilih dua deh kalau saking susahnya. Dokter dan ibu rumah tangga. Wih, dokter dan ibu rumah tangga. Oke deh kalau gitu menarik banget diskusi kita, cerita kita bersama Dr. Erlina Burhan. Nanti kita juga akan ngobrol lebih lanjut dokter mengenai penanganan pandemi COVID. Tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Erlina bagaimana pencegahan penularan COVID-19 versi Dr. Erlina dan keluarga. Nanti juga kita minta pencerahan dari Dr. Erlina, tapi Oke. sesaat lagi tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih setia di TV One dengan kami Saatnya Perempuan Bicara, masih dengan sister-sister dan tentu Superwoman yang hadir bersama kita. Wanita super ya, Dr. Erlina Burhan. Dok, kan kita tahu nih kalau tadi dokter sampai S3 untuk mempelajari TB ya, Saila ya, tuberkulosis ya. Itu kan masih nomor mungkin top 3 ya, tapi sempat nomor 1 juga kan penyakit mematikan di Ya, dunia, sekarang penyumbang ya. Indonesia itu di dunia untuk tuberkulosis nomor 2. Nomor 2 Indonesia. Nomor 2 Sudah setelah India. Kalau Indonesia kenapa banyak dok? Ya barangkali juga edukasi kita tidak masif menyeluruh bahwa ini adalah penyakit yang bisa dicegah. Kan masyarakat masih banyak yang tidak mengerti, menganggap oh ini penyakit turunan. Padahal kan bukan, ini penyakit yang disebabkan oleh kuman dan menular. Tapi tingkat kesembuhan dan juga tingkat kematian kalau kita bandingkan antara dua hal ini TBC dan juga COVID ini seperti apa dokter datanya? Karena dua hal ini juga saat Iya, ini masih menjadi kalau masalah untuk dulu, Indonesia. Tahun 2020 saat kita pertama dilanda pandemi ini, kematian dan juga insiden dari COVID ini nggak ada apa-apanya dibandingkan TB. Tetapi sekarang karena penularannya sangat luar biasa, pencegahan juga mungkin tidak optimal. Jadi memang saya kira ya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pandemi ini membuat kita menderita semuanya. Jadi ikhtiar kita itu tidak hanya satu hal, ada beberapa hal. Ya, pertama vaksinasi. Itu Jadi, harus ya. Iya, vaksinasi semakin banyak orang yang divaksin, semakin banyak orang yang punya antibodi, maka kemungkinan virus ini menular dari orang ke orang akan turun. Karena jumlah kasus akan semakin sedikit, sehingga rantai penularannya kita putus. Kita putus. Itu satu hal. Itu satu hal. Tapi Yang kalau kedua, misalnya komorbid gimana? Kalau misalnya komorbid banyak yang takut juga. Saya ini misalnya ada darah tinggi, ada penyakit jantung, ada diabetes, boleh nggak divaksin? Ya, sebetulnya? jadi sesungguhnya semua komorbid itu nggak ada masalah untuk divaksin. Ya. Yang penting komorbidnya terkendali dan pada saat dapat giliran untuk divaksin tidak sedang dalam serangan. Oh, Yang ini terkendali. Boleh nggak saya bicara sedikit tentang Boleh, Dok, boleh, Dok. vaksin ini yang orang-orang yang anti vaksin mengatakan percuma divaksin iya. karena habis divaksin masih sakit kok. Nah itu Nah, tuh itu banyak gimana tuh. tuh? Silakan dok, silakan. Jadi pada saat kita divaksin, disuntik itu antibodi tidak serta-merta langsung terbentuk. Betul. Butuh waktu. Ya, ada yang 7 hari baru mulai ada inisiasi terbentuk antibodi, ada yang 12 hari ya, jadi tergantung juga. Nah, kalau pada masa itu seseorang terpapar dengan virus, maka antibodinya belum cukup untuk mengatasi virus tersebut. Maka jadilah dia menjadi sakit. Nah, itu makanya walaupun sudah divaksin tetap Pakai masker. supaya virus tidak masuk. Nah, kedua, setelah suntikan yang pertama itu butuh waktu untuk Ada rentang waktunya ya untuk rentang waktu dan kemudian pada kondisi tertentu dia nggak naik lagi. Oke. Itulah makanya perlu suntikan yang kedua. Jadi makanya masyarakat kalau mau divaksin harus lengkap. Jangan sekali yang kedua enggak karena butuh yang kedua untuk menyempurnakan Menaikkan lagi ya. kadar ini supaya optimal memberikan proteksi.
Dan biasanya proteksinya adalah 28 hari setelah suntikan yang kedua. Nah, kalau tadi kan vaksin itu adalah kunci utama untuk mencapai kekebalan immunity atau kekebalan bersama ya, ini herd immunity. Nah, kalau sampai ada kaum yang kemudian juga gini loh, Dok, biasanya, aduh jangan yang merek ini deh, merek ini yang paling bener. Udah main merek-merek dan segala, terlepas dari kebutuhan kita. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi memang kita Indonesia ini dalam kondisi yang tidak bisa memilih. Iya. Kenapa saya katakan tidak bisa memilih? Karena kita tidak produksi vaksin sendiri. Kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita memilih-milih. Jadi jangan Kecuali pilih ya. 8 jenis vaksin itu ada semua dalam waktu yang sama Dan dengan jumlah jumlah yang yang cukup. banyak, ada Kita jumlah bisa yang milih. banyak banget Kita tuh. datang, saya nggak mau yang A, saya mau yang B. Jangan Iya, pilih-pilih iya, kecuali pilih jodoh itu harus ya Dok ya. Tapi gini, dokter, tapi gini ada banyak kemudian anggapan atau pemikiran dari sekelompok masyarakat di luar sana yang mempertanyakan seperti ini dokter. Apa sih sebetulnya bedanya sekarang COVID-19 dengan flu Spanyol dulu yang waktu 1918? Kalau sekarang kan vaksinasi sebagai salah satu kunci untuk mengendalikan COVID-19. Sementara kalau kita melihat flu Spanyol 1918, banyak korban juga. Waktu itu masih Perang Dunia Pertama, alat kesehatan belum secanggih sekarang, tapi kemudian bisa berakhir tanpa ada vaksinasi. Nah, seperti apa dokter menjawab mengenai anggapan orang-orang seperti ini? Baik, terima kasih nih. I've been waiting for this question ya. Kenapa? Karena emang banyak yang menanyakan begitu ya. Dulu Spanish flu nggak pakai vaksin kok. Karena apa? Karena memang zaman dulu nggak ada teknologi vaksin. Jadi manusia ratusan juta meninggal saat itu dan karena sumber infeksinya meninggal semua ya udah selesai. Dan itu berhenti karena apa waktu itu flu Spanyol, Dokter Erlina? Karena banyak yang meninggal sudah, jadi sumbernya juga ikut. Dibaca aja ratusan juta loh yang meninggal waktu Spanish flu itu. Iya banyak sekali. Itu ratusan tragedi juta, banget. Apa kita mau seperti itu? Enggak Iya. kan? Sekarang sudah ada teknologi. Nah, ayo kita teknologi vaksin ya dipakai. Ya. Luar biasa banget ya. Mungkin Dok pesan terakhir nih untuk masyarakat di sana yang masih belum percaya vaksin, yang masih takut akan vaksin. Boleh dokter sampaikan? Ya, jadi vaksin ini secara umum aman. Memang ada beberapa orang yang punya KIPI, yang mengalami KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi, itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang berat ya dan ada yang sangat-sangat berat. Yang biasa-biasa saja itu kira-kira karena dia minor sampai 33% loh. Iya. Lumayan tapi nggak masalah. Seperti saya ini habis Saya vaksin, juga enggak. ini sakit nih. Yang biasanya itu pegel maksudnya, Dok. Ya pegel, sakit. Tapi itu kan akan hilang dengan sendirinya. Atau ada yang demam, menggigil, Iya. minum pereda demam dan akan hilang ya. Tapi juga ada yang berat dan bahkan menimbulkan kematian. Kita pernah dengar berita ya. Ada Tapi itu satu. insidensnya 4 dari 1 juta penerima vaksin. Iya Dok, aduh sebenarnya masih banyak banget ini yang mau ditanyain. Mau kita ajak makan di Ya mungkin kita abis ini kali ya bisa ngobrol-ngobrol lagi sama dokter. Makasih banyak udah main ke saatnya. Aku pesan satu boleh ya? Boleh. Ya, jadi memang masyarakat itu merasa banyak yang keberatan dengan 5M. Ya. Karena sebagian yang M yang terakhir minimalisir mobilisasi, nggak boleh kemana-mana, itu ditentang oleh masyarakat yang memang harus mencari nafkah karena membutuhkan. harus keluar rumah. Yes. Saya kira itu tetap bisa dilakukan. Jadi asalkan satu, pakai masker. Berarti pokoknya kalau misalkan mau keluar butuh kitanya harus. Satu lagi bisa 30 detik saja. Oke. Ya. Silakan, Dok. Tentang varian baru. Orang sekarang panik dengan varian baru. Menurut saya tidak usah panik. Tapi waspada. Karena apa? Apapun variannya pencegahannya sama. Ya, jadi apapun variannya gak usah panik tapi waspada. Yang penting varian itu tidak masuk ke tubuh kita. Karena kalau dia gak masuk, dia nothing, gak ada apa-apa. Iya. Jadi apapun variannya is okay. Gak usah panik, tapi waspada jangan sampai masuk ke tubuh kita. Oke, apapun alasannya tetap pakai masker, cuci tangan, mandi abis dari mana-mana. Dan vaksin. Iya. Terima kasih Dok, sehat Sama-sama. selalu. Terima Selalu, kasih Dokter ya, Dok. Erlina. Terima kasih Terima banget ya. Semoga
Semoga Dokter Erlina sehat selalu. Dan abis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Pokoknya tetap di saatnya perempuan bicara. Saya diundang oleh 4 orang wanita yang cantik-cantik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan sudah pasti pertanyaannya pasti berbeda-beda. Dan apakah saya bisa menjawab semuanya? Saksikan saya di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol dan penuh dengan banyak informasi seputar COVID-19. Sekarang narasumber kita yang pasti bikin layar kaca Anda menjadi lebih segar. Wow. Ya pastinya ya. Iya, Apalagi langsung nontonnya cerah. malam-malam Apakah gitu semacam kan. bunga atau buah-buahan? Segar buah-buahan. Tapi kalian ingat gak sih dulu tuh ada iklan yang sangat heboh banget. Nah, Oke. Iklan kopi. iklan Bukan, kopi. yang legendaris Apaan? itu. Iya. Aku tahu nih, aku tahu. Yang ini nih. Satu. Pagi Bimo. Kok pagi Bimo? Pagi Dona. Pagi Bimo. Gitu. Oh, pagi, Pagi Bimo, Pagi Dona gitu. Kamu Jo. ingat Bimonya ya? Terkenal tuh Tapi Donanya. percakapannya gitu. Aku lebih ingat pagi donanya daripada pagi Bimonya. Nah, ini donanya siapa Dona. coba? Aku gak Tahu ingat nggak, loh Sahila? Bimonya. Iya siapa? Aku kayak ngeh tuh itu tahun 2000-an ya? Iya, kamu 10 tahun kayak umurnya. Langsung aja deh kita undang ya. Coba dong, Dona. Welcome. Selamat malam, Dona. Aduh, terima kasih nih udah diundang ke sini nih. Iya, Lumayan seneng cantik-cantik. Apa Senang kabar? kamu menyempatkan kemari, senang banget. And you look so good. Wow, Yes. bajunya keren, stylish Beneran seger banget. ya. Lihat Ola nih. Enggak lah, biasa-biasa aja. Enggak lah kalau Kak Ola mah selalu cetar. Kita membahana. Kok bisa tiba-tiba Dona? Terus tapi dapat itu gimana waktu itu tuh? Pada saat itu sih casting dulu gitu. Itu pun ya pada saat casting sebenarnya aku kan anaknya on time ya. Dari zaman Iya, dulu iya. nih padahal belum gimana-gimana. Jadi kalau agak telat dikit aku pulang. Jadi tuh casting udah nunggu lama. Sejam udah nunggu gitu kan lama. Aduh, lama banget sih kan banyak cewek zaman dulu kan. Iya. Kalau Casting casting tuh antri. banyak banget. Iya, 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 Gak kayak sekarang mau jadi artis cepet banget. Ya kan? Kalau dulu tuh sampai casting aduh sejam lama banget. Ah udah dalam hati pas pada saat itu aku Iya. pulang, bener-bener pulang. Pulang udah casting terus udah itu aku pulang. Udah terus tiba-tiba besokannya orangnya nelpon lagi. Iya. Orang yang casting itu nelpon, "Ola dateng dong," gitu. Terus aku bilang, "Nggak mau nanti kalau misalnya nggak langsung aku nggak mau," aku bilang gitu. Padahal belum jadi apa-apa udah songong tuh. Oh iya. Ini Dona ya? Muka ya? Bola Ini Dona ya? Ini Bola ya Kak Ola? Bola ini nggak apa-apa kita izin tayangin ya. Nggak apa-apa ya. Kita izin tayangin. Oke. Ya ampun ini umur berapa Kak? Ini 20-an kayaknya. Wah, 20-an kayaknya. cantik banget. Walaupun giginya penuh Enggak, dengan ini kopi. waktu itu masih zaman cantik. dan zamannya waktu itu Drew Barrymore yang masih alisnya naik gitu Oh, kan. iya. Iya Iya, kan? ngikutin tren ya, Ngikutin tren. Iya kan? Zaman alis pokoknya satu garis. Oke, semangat pagi Donanya semangat banget kita kayaknya nih. Sampai lupa nih. Sahila sampai lupa nanyain kabar. Apa kabar sih Mbak? Alhamdulillah baik. Keluarga gimana? Anak-anak? sehat, Suami sehat? sehat semuanya. Alhamdulillah. Anak 3. Nah, Oh, tapi oke, kalau oke. keseharian di rumah, sekarang kan lagi pandemi ya Kak Ola ya. Pasti kan memaksa kita harus tetap di rumah, ya kan nggak boleh kemana-mana, batasi mobilitas lah. Kalau Kak Ola dengan 3 orang anak dan suami, kesehariannya sekarang gimana Kak kalau di rumah? Ya semuanya dinikmatin aja ya. Kalau ngomongin pandemi sih udah pasti banyak yang susah jadi tambah susah gitu. Ya. Mau orang yang hebat pun jadi susah juga banyak gitu. Semuanya jungkir balik juga banyak. Jadi ya harus syukurin aja kali ya. Jadi nggak bisa aku ngomong juga ini apalagi PPKM diperpanjang. Kadang-kadang ngelihat berita-berita ya sedih juga ya banyak orang yang
jadi pengangguran, banyak orang yang memang frustasi, stres dan segala macam. Cuman ya aku sebagai ibu rumah tangga juga, tapi ibu bekerja juga, ya aku jalanin aja semuanya semampu aku, sebisa aku. Kalau ada syuting ya syuting, kalau misalnya ada endorsean. Pokoknya nikmatin aja, pokoknya as long as kita happy, insya Allah ya positif energi kita tuh bikin imun kita juga naik sih. Tapi kalau Kak Ola kan ini udah 9 tahun ya, artinya udah ngelotok lah, orang Jawa bilang udah ngelotok luar dalam lah ya mengenai karakter suami. Kalau dari Kak Ola sendiri, kacamata Kak Ola, sosok Mas Alvar kayak apa sih? Coba kita lihat di belakang ini. Wih, romantis banget Kak Ola. Ini pasangan ini seger banget ya gitu, dua-duanya seimbang. Seger yang mana nih? Sepasang Wak. Kayaknya mencoba. Seger dua-duanya Kak. Iya nggak apa-apa kok. Banget. Masya Allah. Gimana Kak Ola? Sosok Kalau apa? sosok dari Mas Alvar nih kalau menurut Kak Ola kayak Baik, gimana? waktu itu Karakternya seperti apa yang pertama kali disukain? menarik sih, nggak akhirnya memutuskan untuk he's the one gitu. Apa ya? udah lama nih pertanyaan. Udah 9 tahun. Diinget-inget lagi harus Nostalgia. flashback. Ya baik sih, udah pasti baik. Dia hormat sama orang tuanya. Itu sih yang paling penting. Tapi kan Mas Alvar sendiri bukan dari kalangan selebriti. Pada saat kemarin terjadi badai lambe-lambean membicarakan kalian berdua, itu siap apa enggak? Biasa aja sih, dia malah lebih santai kayaknya. Ini deh, aku tuh pengen penasaran nih. Kan Kak Ola kan bersaudara kan banyak tuh ya, sister-sisternya semuanya gitu. Kalau dari keluarga gitu, biasanya kalau misalkan lagi ada masalah, curhat gitu, itu tuh lebih ke siapa? Ke kakak kah? Atau ke adik? Atau ke papa? Atau ke mama? Sebenarnya kalau ke orang tua tuh aku jarang. Nah, kalau sama kakak atau adik, nah itu senyamannya aku sih. Nggak bisa aku bilang adikku atau kakakku karena aku sangat dekat sama mereka semua gitu. Jadi tergantung memang lagi pengen cerita sama siapa dan momennya, kadang-kadang tiba-tiba kakak atau adik aku nelpon, apa kabar gitu-gitu kan. Tapi aku jarang juga yang aku nelpon niat banget untuk cerita gitu, jarang gitu. Malah kadang-kadang mereka yang mancing duluan baru aku bisa share. Gitu. Tapi Kak, pasti seorang Ola Ramlan pasti ada capeknya, ada lelahnya gitu ya. Ya kan manusia biasa itu. Acting strong every time, we cannot do that gitu kan. Gak bisa tiap hari, wah saya kuat nih, gak bisa. Tadi bilang, Saila nanya ada kakak, ada abah gitu ya. Misalnya ibu atau paling dekat mungkin sama abah ya, Kak Ola ya mungkin. Ya ini ya, kita lihat, ini tahun berapa ya Kak Ola? Kayaknya 5 tahun lalu ya, aku lupa. 5 tahun ya. Apa yang paling dirindukan ke abah tuh apa sih Kak Ola? Setiap kali ketemu abah itu kita selalu salimnya tuh bukan cuma cium tangan aja, tapi aku cium tangan terus kanan kiri dahi, abah juga gitu, kanan kiri dahi gitu. Ada pengharapan gak yang pernah dibisikin sama abah, almarhum abah dulu? Ya abah selalu ngomong tuh bangga sama aku gitu. Sama kakakku yang laki-laki sih, almarhum Mas Iwan kan, 2 sosok laki-laki yang Iwan Ramlan dulu juga yang sangat lumayan dekat, dan Ini dia ya, juga almarhum Mas Iwan ya? iya, dan dia bangga juga sama aku katanya. Ini salah satu yang juga mendorong karirnya Ola ya sebetulnya ya. Lumayan karena dia juga bisnismen. Terus aku juga kan maksudnya abah orang ada gitu, tapi aku survive juga sendiri untuk mandiri lah gitu, untuk aku gitu. Aku nggak manja. Jadi mungkin di situ abah ngeliat kok ini anak gue yang perempuan satu-satunya. Tadinya kan aku kuliah hukum ya. Iya. Abah mau aku jadi lawyer atau notaris gitu. Kemudian aku tiba-tiba jadi artis ya. Jadi dia tuh kayak, aduh kok jadi artis gitu. Kuliahnya dilanjutin tetap enggak atau enggak? Iya harusnya ya. Terus tapi alhamdulillah, maksudnya artis yang cukup bisa membuat dia bangga gitu. Jadi ya mungkin dia merasa seperti itu, insya Allah. Amin. Gitu. Amin. Itu menarik sekali Kak Ola, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Saatnya Perempuan Bicara akan kembali hadir sesaat lagi.
terima kasih masih tetap setia di Saatnya Perempuan Bicara. Kak Ola, nah kita ngobrol lagi ya, asik. Nah tadi kan Kak Ola sempat cerita nih ternyata di selama Kak Ola berkarir itu sangat didukung bangetnya sama ibu ya, ibu yang benar-benar berjasa. Itu tuh awalnya Kak Ola dari model kah, majalah, model catwalk? Itu zaman dulu tuh kan kayaknya nyari model tuh lihat di mall kan. Iya, kadang-kadang gitu. Ini anak 80-an ya. Aku sama Vita 90-an. Jadi dulu tuh bener-bener aku lagi jalan di PI Mall, Pondok Indah Mall, lagi jalan di mall, kemudian ada yang nyamperin, mau jadi model nggak gitu. Oh, manajer artis gitu Kak? Bukan, Oh, bukan. memang dia jadi kalau biasanya ada fotografer, ada stylistnya kan. Ya, Biasanya stylistnya stylistnya yang yang nanya. Dulu Iya, kan iya. zamannya di majalah tuh ya, majalah. Majalah Terus apa Kak? Ya. Majalah apa? Kawanku waktu itu. Oh Kawanku. kawanku. Oh, oke. Moka. Terus aku ikut di tahun 97 aku ikut model majalah mode dulu. Oh mode. Iya, Majalah iya. mode, finalis, kemudian jadi juara favorit pembaca. Oh. Nah, tapi sebenarnya aku sudah menjadi model Sebelumnya. anak-anak, maksudnya majalah remaja kan, waktu itu umur 15, 16, 17 ya. Ya kira-kira itu, kemudian di tahun 97 aku jadi juara favorit. Ya udah berjalan kan, berjalannya umur mulai tuh fashion show, dari mulai fashion show ke kafe-kafe, kemudian fashion show beneran, udah mulai masuk majalah Femina, Kartina naik kelas, makin tua soalnya, sampai akhirnya di tahun 2000-an ya itu dia aku casting Pagi Dona, casting ya akhirnya iklan lumayan banyak, cuman yang memang yang Meledak meledak banget itu masih Pagi Dona, tapi sebenarnya banyak ada ya ada kue, ada apa, ada segala macam lah. Nah terus sampai akhirnya berjalannya waktu main sinetron juga habis Pagi Dona, habis itu main sinetron, ya sampai akhirnya detik ini gitu. Dijalanin aja semuanya. Nah ngeyakinin orang tuanya tuh gimana tuh Kak? Karena kan ayahanda kan pengennya Kak Ola ini masuk ke fakultas hukum, kuliah aja di jurusan hukum. Tapi kemudian banting setir nih untuk jadi artis dan lain-lain. Nah, Itu gimana kebetulan respon orang Abah tua? itu kan tinggalnya di Banjarmasin. Jadi aku melakukan hal-hal foto dan segala macam apa nggak tahu. Nggak tahu tuh. Apalagi belum ada sosmed waktu itu Iya, juga. dan nggak ada internet juga, nggak ada yang laporan kan. Kalau mama mah seneng kan gitu. Baca majalah iya, gitu, iya. aduh ada anakku, enggak sempat kayak gitu. Nggak gitu. Masa bapaknya baca Abang mode? nggak mungkin baca mode. Nah ini Tapi waktu ninggalin kuliah gimana? Abah kaget dong loh. Eh, Katanya waktu kuliah. itu iya ninggalin kuliah. Kenapa lah ninggalin main sinetron bah? cari duit. Aku bilang, responnya gimana tuh waktu itu? ya akhirnya pasrah juga gitu, main sinetron ini ditawarin duitnya segini, gini, lumayan gitu. Oh. Dari sinetron aku bisa beli mobil sendiri. Kalau Tuh, jadi sarjana hukum pembuktian Langsung Abah. lah, Abah, oh ya udah nggak ngerepotin gua nih. Gitu. Jadi ya berawal dari sinetron aku punya bisa mobil sendiri, kemudian itu tahun berapa aku udah punya mobil ya? Tahun 2001, 2002 Udah lah. bisa beli Oh, sendiri. Nih aku penasaran dulu Kak. Aku pas mulai sinetron tuh palingan yang kayak 1 scene, 2 scene, 3 scene gitu. Nah kalau Kak Ola Itu figuran maksudnya? enggak sih, enggak Sempet figuran. sih aku jadi figuran cameo itu sempet Iya juga. kayak figuran yang Oh ada dulu dialog aku gitu. figurannya sinetron Bella Vista itu Jeremy Thomas sama Vena Melinda. Itu Iya. berapa tahun Iya, tuh perjuangannya? proses banget ya berarti. Itu tahun, ya itu abis Pagi Dona ya. So Iya. it's like 21, 22 kayaknya. Soalnya 23 aku menikah. Iya. Wah muda banget Kak, 23 Iya, udah nikah. kemudaan. Makanya masih egois tuh, masih belum ngerti, otak masih belum jalan. Iya tapi kalau kan kalau dari mulai Pagi Dona ya yang kita lihat ya. Ya namanya muda cantik gitu kan. Pasti wah ini banget ya. Misalnya appeal banget gitu loh. Punya appeal yang luar biasa sebagai seorang perempuan gitu, kayaknya segar, muda, bertalenta, jadi model segala macem. Terus pakaiannya mungkin ya pasti nggak mau ada yang seksi-seksi juga gitu ya. Pada Kalau saat dulu itu ya. seksi-seksi, iya. Pada saat itu kan. Nah terus Bukan perjalanan seksi-seksi juga, seksi-seksi banget dulu. Aku sopan banget ya. jadi seksi-seksi banget, saya semen banget. Nah dari situ
bertahun-tahun, terus ada titik balik bisa hijrah sampai sekarang dan mungkin masih proses lagi, seperti apa? Dibilang hijrah ya mungkin ya, menjadi yang lebih baik ya setiap hari sampai aku berhijab ya sebenarnya proses juga tuh. Walaupun ya masih ada juga sih yang julid-julid gitu, kok masih pakai skinny jeans, kok masih ini, kok masih itu. Karena memang ya aku mau ya sesuai aku gitu, aku nggak mau. Proses belajar ya. Iya gitu loh, maksudnya this is me dengan syiar yang berbeda-beda. Ya walaupun kadang ada teman aku yang yakin, mam, pada yang manggil aku mami kan. Kalau nggak mami madam, mam. Jadi, mam yakin, mam, katanya gitu. Rambutnya tuh, aduh, gitu kan. Siapa lagi coba artis yang pakai jeans sama pakai kaos tuh udah keren, katanya gitu. Tapi kalau catwalk masih hatam berarti nih catwalknya ya, jalan modeling. Ya, bisa aja kalau mau. Coba praktis kalau gitu. Coba. Kita challenge nih model nih Kak Olga. Kita challenge dong. Kak. Coba Biar nanti challenge banyak. sama Kak Olga. Coba Kak Ola sama Kak Olga. Kita lihat penampilan. Olga Lydia. Ola Ramlan Sahila. Sebelah mana nih? Dari mana ke mana? Sahila. Aku juga semuanya kenapa? Sahila dong. Kita juri ya. Duh luar biasa. Hati-hati jangan Dari di mana bawah, ke mana tetap nih? di atas Dari Kak. sini ke Ya, sana? tetap di atas ya. Coba tolong Ya, di bawah Olga semangat Lydia. ya. Oke, kita panggilkan Oke. Olga Lydia gitu ya. Iya. Oke, silakan dengan 3, 2, membawakan. 1, go. Waduh, Kak Olga emang ya auranya ya. Iya. Olahraga. Tuh. Dengan busana hijab bulan Juli, bulan Agustus 2021. Aduh. ya ternyata ya dengan Baik. hijabnya ya. Meskipun berhijab tapi masih bisa bertalenta, bisa fashion muslim juga ya. Dan Kak Ola auranya itu loh bisa. tetap. Tetap ya. dari sekian panjang cerita kehidupannya Kak Ola nih, ya berhasil gagal gitu ya. Ada nggak masih banyak list gitu yang dikejar saat ini ya? Bisnis, punya acara sendiri mungkin nanti di TV One. Amin. Ya, orang Ramlan Show. Produsernya di Itu jadi ya lebih ke situ. lebih ke situ, aku pengen punya acara sendiri, ngulik bintang tamu tuh. Ya. Oh, seneng gitu ya sebenarnya. Aduh, Kak, thank you so much ya for this is inspirative and positive vibes, energinya juga enak gitu Kak Ola. Apa adanya kita juga ngelihat. Biasanya kalau ya artis sinetron dulu kan dengan Syahilanya pinter gitu nutupin apapun. Tapi ternyata Kak Ola being yourself yang kita lihat di Masa? sini. Ini padahal aku tutupin loh. Kak Ola makasih banyak Makasih ya. banyak Terima Incu kasih ya. banyak. Pokoknya aku titip pesan yang selalu ingat dari ayah Anda ya. Dia Yes. selalu ngomong bahwa selalu bercita-citalah seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit. Bercita-citalah setinggi bintang di langit seakan-akan kau tidak akan pernah mati. Tapi selalu berdoa dan bersyukur seakan-akan kamu mati besok. Wow, Masya Allah Kak Ola. Dari tadi siar lagi ya menurut ya? Apa? Harus dari tadi siarnya lagi ya. Oke, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu Kak Ola lagi. Selalu dalam keadaan sehat, semangat, Amin. menginspirasi. Amin. Terima kasih Kak Ola ya. Amin. Terima kasih. Thank you. Dan ini juga jadi akhir dari jumpa kita di minggu malam, tapi bukan akhir dari pertemuan kita. Minggu depan kita ketemu lagi bersama dengan siswa-siswa yang luar biasa ini. Ada Olga Lydia, ada Sahila Hisam, dan juga Gina Vita yang sudah luar biasa menemani Anda juga selama 1 jam ke depan. Kita ketemu lagi ya, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa. I got this feeling inside my bones. It gets electric with you when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no sailing where we are now. So I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You unlock the way we rock it, so don't stop.